Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor karena ini. lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu 10 pagi Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada. Mohon maaf, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar LPPL Indonesia kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 19 Januari 2026 bersama radio host LPPL Radio Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapita Sari. Pendengar LPPL Indonesia, di sesi pertama ini kita awali informasi dari rekan kita yang ada di LPPL Radio
Publik Kota Denpasar dengan reporter Bambang Haryadi akan menyampaikan berita PJ Sekda Denpasar Edi Mulia hadiri Komwil Forsesdasi Provinsi Bali tahun 2026. Silakan dengan laporannya. Selamat siang pendengar berita Indonesia Live. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulia berkesempatan menghadiri rapat kerja Komisariat Forsesdasi Provinsi Bali tahun 2026 yang diselenggarakan di Windam Taman Sari Jiwa Resort Banjarenggan Klungkung, Jumat 16 Januari lalu. Rapat ini digelar untuk menjalin koordinasi dan memperkuat konsolidasi antar sekretaris daerah se-Provinsi Bali dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas Sekda sebagai pembantu kepala daerah dalam mewujudkan visi misi dan mendukung kemajuan daerah. Pengawas Forsesdasi Bali yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, Sekda sebagai pembina ASN yang membantu kepala daerah dalam mewujudkan visi misi serta penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki banyak tantangan. Karenanya sesama Sekda harus saling menjalin koordinasi dan saling menjaga kekompakan. Selain hal di atas, dalam rapat ini juga turut dibahas mengenai penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pencapaian fiskal daerah, serta penyelesaian tenaga non-ASN. Sementara itu, penjabat Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulia mengatakan, rapat Komisariat Wilayah Forsesdasi Provinsi Bali ini merupakan hal yang penting dilaksanakan sebagai forum diskusi, penguatan, serta perumusan kebijakan strategis terkait permasalahan yang di daerah masing-masing. Rapat Komisariat Wilayah Forsesdasi Provinsi Bali tahun 2026 memiliki agenda utama yaitu pemilihan Ketua Komwil Forsesdasi untuk periode tahun 2026-2028, pergantian dan pengukuhan kepengurusan Komwil Forsesdasi Provinsi Bali periode 2024-2026. Demikian, saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, selanjutnya berita kedua di sesi pertama ini ada reporter Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten yang akan menyuguhkan berita Run to Give for Sumatera. Bupati Maisyal ajak warga berolahraga sekaligus berbagi kepedulian. Silakan laporannya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Meyasar Rashid menghadiri kegiatan Run to Give for Sumatera yang digelar Karang Taruna Kecamatan Curug di kawasan Sumarekon, Tangerang. Kegiatan fun run sejauh 5 km ini diikuti ratusan peserta dari masyarakat umum yang berlangsung meriah meski diguyur hujan. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini juga menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian sosial bagi masyarakat Sumatera yang terdampak bencana. Kegiatan ini juga menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian sosial bagi masyarakat Sumatera yang terdampak bencana. Dalam sambutannya, Bupati Meyasar Rashid menegaskan bahwa Run to Give for Sumatera bukan sekedar kegiatan olahraga, tetapi juga ajakan untuk berbagi empati kepada saudara-saudara di Sumatera agar segera pulih dari kondisi yang dihadapi. Bupati Meyasar juga mengapresiasi Karang Taruna Kecamatan Curug serta seluruh pihak yang terlibat dan menilai kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara Karang Taruna, pengembang dan masyarakat dalam memperkuat semangat gotong royong. Ia pun mengaku senang melihat antusiasme peserta serta kehadiran Sumarekon yang dinilai mampu membangun komunikasi dan kebersamaan dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Curug sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan Adi Humaydi menyampaikan bahwa Run to Give for Sumatera diikuti sekitar 400 peserta dan berhasil menghimpun donasi sebesar Rp62.558.000. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Baik, berita selanjutnya datang dari LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dari reporter Hendro LD dengan berita 1.311 calon jemaah haji Tegal ikuti praktek manasik haji. Silahkan laporannya. Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, sebanyak 1.311 calon jemaah haji Kabupaten Tegal
mengikuti praktek manasik haji yang diselenggarakan oleh Pemkab Tegal pada hari Sabtu 17 Januari 2026 kemarin. Praktek manasik haji dilaksanakan di 2 lokasi, yakni kantor pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan di lapangan Brigif 4 Dewa Ratna. Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid yang membuka acara tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU Kabupaten Tegal, Kementerian Agama Kabupaten Tegal, serta seluruh pihak yang berkontribusi. Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mengatakan manasik haji memiliki peran strategis sebagai sarana pembelajaran dan latihan sebelum jemaah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari kesiapan ibadah haji, seperti menjaga pola makan, cukup istirahat dan rutin berolahraga ringan, serta mematuhi pemeriksaan kesehatan. Ketua DPD Perkumpulan Forum Komunikasi KBIHU Kabupaten Tegal Ahmad Rofiki menjelaskan praktek manasik haji ini bertujuan membangun kebersamaan antar jemaah haji se-Kabupaten Tegal. Harapannya jamaah haji Kabupaten Tegal dapat saling ta'aruf, ta'awun, dan takaful sehingga memiliki solidaritas yang kuat saat berada di Makkah dan Madinah. Dengan manasik haji tersebut, diharapkan seluruh calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan lebih mandiri, tertib, dan khusyuk, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabruroh. Demikian pendengar, saya Hendro LD LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Baik, masih di sesi pertama dan ini berita terakhir di sesi pertama datang dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan reporter Yoga Pratama. Investor Cina siap tanam modal 25 triliun rupiah di Kabupaten Pasuruan. Silakan laporannya. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Kabupaten Pasuruan kian dilirik oleh para investor asing yang ingin menanamkan modalnya. Sebagai buktinya, perusahaan smelter aluminium berskala global yang berbasis di Chongqing, Cina, Bosai, berencana untuk berinvestasi di Kabupaten Pasuruan. Bahkan keseriusannya diwujudkan dalam bentuk kunjungan ke Kabupaten Pasuruan Kamis siang 15 Januari 2026. Begitu datang, rombongan yang diketuai Vice President Bosai Mineral Group, Mr. Chow Wengi, langsung disambut oleh Wakil Bupati Pasuruan, Gus Sobi Asrori, kemudian Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan, Suryono Pane, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ridwan Haris. Gus Sobi menegaskan, rencana investasi asing ini menjadi bukti bahwa tidak hanya dari investasi yang masuk, tapi juga dari penyerapan tenaga kerja, karena akan ada ribuan tenaga kerja yang akan terserap. Lebih lanjut, Gus Sobi menjelaskan, Pemkab Pasuruan siap memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan agar investasi tersebut dapat berjalan lancar. Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Pasuruan kehadiran PT Bosai Group dari Chongqing, Cina, dan akan membangun sebuah perusahaan pabrik yang nantinya akan membutuhkan tenaga kerja 2.000. Ini merupakan kabar gembira buat kita, buat pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, antara PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dengan Bosai Mineral Group Co. Ltd. melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding terkait persiapan pemanfaatan tanah industri. Saya, Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru variatif dan edukatif.
Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia masih bersama Rina di LPPL Radio Sorota Bolong sebagai radio host, dan Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke sesi kedua Berita Indonesia Live untuk mendengarkan laporan dari rekan Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manih si Junjung Sumatera Barat, dengan berita Bupati Beni Dwiva hadiri rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Barat. Silakan laporannya. Iya baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Bupati Sijunjung Beni Dwiva Yuswir menghadiri rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur pada Selasa 13 Januari 2026. Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kehadiran Bupati Beni menunjukkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mendukung sinergi pemulihan infrastruktur dan sosial di wilayah Sumatera Barat. Forum ini merupakan pertemuan ketiga yang dipimpin oleh Mendagri sebagai bentuk langkah konkret pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Selain Mendagri, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara seperti Kepala BNPB Suharyanto dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan, serta jajaran Forkopimda Sumbar dan para kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan ini menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah
terutama dalam hal pendanaan langkah operasional di lapangan. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar proses pemulihan akibat bencana hidrometeorologi berlangsung cepat, terarah, dan berkelanjutan. Fokus percepatan rehabilitasi saat ini diarahkan pada 4 wilayah yang terdampak paling parah, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Meski demikian, seluruh daerah tetap diminta bersiap dalam mendukung distribusi logistik dan koordinasi kewilayahan. Selama rapat berlangsung, dilakukan verifikasi data mendalam terhadap 16 kabupaten kota yang berdampak bencana di Sumatera Barat. Tito melakukan pengecekan langsung terhadap indikator tambahan pemulihan, mulai dari ketersediaan aliran listrik, pasokan bahan bakar minyak di SPBU, hingga distribusi gas LPG. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tidak terganggu selama masa transisi menuju rekonstruksi permanen. Selain aspek energi, verifikasi juga mencakup stabilitas layanan komunikasi internet serta akses air bersih melalui layanan PDAM. Melalui koordinasi ini diharapkan seluruh hambatan administratif maupun teknis dapat segera teratasi sehingga infrastruktur publik dan ekonomi masyarakat Sumbar dapat segera berfungsi normal kembali. Bupati Sijunjung bersama pemimpin daerah lainnya menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan Satgas Pusat demi kepentingan masyarakat luas. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Yelmi Rustam atas laporannya, dan lanjut kita ke LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah dengan reporter Bobby. Dana desa di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2026 turun 60%. Kades dituntut lebih kreatif. Silakan laporannya. Baik, terima kasih. Mendengar LPPL Indonesia, merosotnya pagu dana desa pada tahun 2026 menjadi tantangan sekaligus momentum bagi pemerintah desa di Kabupaten Wonogiri untuk menunjukkan kreativitas dalam membangun desa dengan anggaran terbatas. Kondisi itu telah disadari para kepala desa agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal menyempit. Total pagu dana desa di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2026 turun lebih dari 60% menjadi 85,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pemangkasan signifikan ini memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian besar dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa Jimbar, Kecamatan Praci Mantoro, Sutresno mengungkapkan dana desa yang diterima desanya pada tahun 2026 hanya sebesar 323 juta rupiah, merosot hingga 71% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,21 miliar. Jika hanya mengandalkan dana desa tersebut, sejumlah program yang telah disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Musrenbangdes dipastikan tidak dapat direalisasikan secara optimal. Sutresno mengatakan kondisi tersebut tidak bisa disikapi dengan sikap pasrah apalagi sekedar mengeluh. Pemerintah desa harus memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan solusi kreatif agar pembangunan desa tidak terhenti. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, Papdesi Wonogiri, Purwanto menyampaikan, jika para kepala desa telah memahami situasi tersebut, pemerintah desa tidak bisa hanya bergantung pada dana desa semata. Purwanto yang juga menjabat Kepala Desa Kerandegan, Kecamatan Bulukerto menegaskan, pemerintah desa harus inisiatif untuk mencari sumber pendanaan lain. Selain meningkatkan pendapatan asli desa, desa juga perlu mengakses bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat di luar dana desa. Tanpa upaya tersebut, pembangunan infrastruktur desa yang menjadi layanan dasar bagi masyarakat berpotensi terganggu. Dalam jangka panjang, Purwanto optimis jika akan oleh tambahan PAD desa dari dana bagi hasil usaha badan usaha milik desa atau BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih rekan Bobby atas laporannya. Dan berita terakhir di sesi kedua datang dari reporter Anissa dari LPPL Radio Pradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan berita hadiri peringatan Disnatalis Uniro ke-19. Wabub Tuban soroti peran strategis kampus bangun SDM. Silakan laporannya. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Peringatan Disnatalis Universitas PGRI Ronggolawe Uniro Tuban ke-19 dimeriahkan dengan gelaran Uniroran yang berlangsung meriah dan diikuti ratusan peserta, termasuk jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Tuban Minggu 18 Januari 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono bersama Rektor Uniro Tuban. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0811 Tuban, Ketua DPRD Tuban, Perwakilan Kapolres Tuban, Ketua PPLP PT PGRI Tuban, pimpinan Bank Jatim, serta Sivitas Akademika Uniro Tuban. Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Disnatalis Uniro secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, Uniro memiliki peran strategis dalam pengembangan karakter dan peningkatan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Tuban. Pada kesempatan yang sama, Rektor Uniro Tuban Warli mengapresiasi terselenggaranya Uniroran yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, khususnya peran aktif Ikatan Alumni atau IKA Uniro, yang menilai kontribusi alumni menjadi bukti kuat rasa memiliki terhadap alma mater sekaligus modal penting untuk pengembangan Uniro ke depan. Sementara itu, Ketua PPLP PT PGRI Tuban Sujarwoto menegaskan bahwa peran Ikatan Alumni sangat menentukan dalam menyukseskan penyelenggaraan Uniroran. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat serta berharap setiap kontribusi yang diberikan membawa keberkahan. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Oke, itu tadi berita terakhir di sesi kedua dan kita akan kembali lagi tetap di Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live berangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah,
Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Saudara, kita berada di sesi yang ketiga Berita Indonesia Live edisi hari ini. Informasi pertama di sesi ketiga ini kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silahkan rekan Aan. Pendengar RPP Indonesia, perusahaan tambang diminta untuk menerapkan standar internasional yang dinilai memiliki kriteria lebih tinggi sebagai upaya pencegahan dampak lingkungan seperti bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 lalu. Ketua Dewan Penasihat Social Investment Indonesia, SII Jalal, mengatakan pemerintah memang sudah menerapkan aturan standarisasi tata kelola sektor pertambangan. Namun, standar internasional memiliki kriteria yang lebih tinggi sehingga menjadi acuan pengelolaan tambang yang lebih baik. Menurutnya, implementasi standar internasional bisa menjadi insentif bagi perusahaan tambang yang pembeli produknya menetapkan syarat tata kelola yang ketat atau bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan maupun investor dengan cost of capital yang lebih murah. Hal itu dikatakannya pada minggu lalu, namun demikian, tidak semua perusahaan tambang memiliki kepentingan dengan insentif tersebut, sebab ada perusahaan yang pembeli atau kreditornya tidak memberikan syarat tata kelola yang ketat, sehingga banyak perusahaan mengambil langkah untuk tidak mau repot-repot mengikuti standar internasional. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini ada beberapa standar yang digunakan oleh sektor tambang di Indonesia, di antaranya standar Mining and Metallurgy Society of Indonesia. Salah satu standar Indonesia yang banyak diadopsi di Indonesia adalah ISO 14001 yang merupakan standar internasional terkait sistem manajemen lingkungan untuk memastikan perusahaan mengelola dampak operasional secara bertanggung jawab. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Aan atas laporannya. Dan kita beralih ke reporter Rizka Anisah dari Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, dengan berita Gubernur Gorontalo canangkan gerakan ASN mengaji di momen peringatan Isra Mi'raj. Silakan laporannya. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mencanangkan gerakan membaca Al-Quran di kalangan aparatur sipil negara ASN pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur Gusnar menegaskan bahwa gerakan membaca Al-Quran merupakan bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai spiritual dan keislaman di lingkungan ASN pemerintah Provinsi Gorontalo. Menurutnya, penguatan spiritual menjadi fondasi penting dalam membangun karakter ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Gusnar mengimbau seluruh ASN untuk meluangkan waktu secara rutin membaca dan mempelajari Al-Quran di tengah kesibukan bekerja. Ia menyarankan agar kegiatan tersebut dilakukan secara sederhana namun konsisten dengan waktu sekitar 10 hingga 15 menit per hari. Melalui gerakan ASN mengaji ini, Gusnar berharap tumbuh kebiasaan positif yang mampu meningkatkan etos kerja, keikhlasan, serta tanggung jawab ASN. Ia menegaskan bahwa gerakan tersebut bersifat ajakan moral tanpa paksaan, namun diharapkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Rizka Anisah melaporkan dari Gorontalo untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Rizka Anisah atas laporannya, dan kita beralih ke reporter Fitri Hidayah dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan berita Pemprov Kalsel mulai tahapan pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional di Banjarbaru pada tahun 2026. Silahkan laporannya.
Sada FM. Baik, terima kasih rekan Rina. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan rencana pembangunan stadion bertaraf internasional di Kota Banjarbaru terus berlanjut dan kini telah memasuki tahapan pembebasan lahan. Proyek strategis daerah ini direncanakan dibangun di kawasan persimpangan Jalan Gubernur Sarkawi dan Jalan Lingkar Utara, Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru. Lokasi tersebut dinilai strategis dan representatif untuk pengembangan kawasan olahraga berskala internasional di Kalimantan Selatan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Arya Dinor mengatakan, seluruh pemilik lahan yang terdampak pembangunan stadion telah dikumpulkan dan menyatakan kesediaannya mendukung proyek tersebut. Kebutuhan lahan untuk pembangunan stadion internasional ini mencapai sekitar 28,76 hektar yang melibatkan 86 pemilik lahan. Aryadi menyampaikan hingga kini belum ada penetapan harga lahan karena masih menunggu tahapan teknis selanjutnya. Namun secara umum anggaran yang diproyeksikan telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Terkait anggaran pembangunan stadion sekitar 1 triliun rupiah, sementara untuk pembebasan lahan kurang lebih 65 miliar rupiah. Dari LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Fitri Hidayah atas laporannya dan kita beralih ke reporter Iwang LPPL Magetan Indah dengan berita Labuhan Sarangan kembali sita antusias wisatawan. Silakan Iwang laporannya. Baik pendengar Berita Indonesia Live, tradisi rutin Labuhan Sarangan kembali digelar pada Jumat 16 Januari di kawasan wisata Telaga Sarangan. Seperti di tahun sebelumnya, kegiatan ini diawali dengan pertunjukan tari tradisional, kirap dan larung tumpeng, dan makan bersama dengan masyarakat Sarangan. Kemeriahan Labuhan Sarangan di tahun ini menjadi penguat posisinya sebagai WBTBL atau Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kabupaten Magetan pada tahun 2025 dengan domain adat istiadat, ritus, dan perayaan tradisional. Dalam sambutannya, Bupati Magetan Nani Sumantri menyampaikan komitmen Pemkab Magetan dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Labuhan Sarangan menjadi momentum penting untuk mempromosikan Magetan sebagai destinasi wisata unggul yang berkarakter, berbudaya, dan berkelanjutan. Demikian, Iwang LPPL Magetan Indah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, dari Iwang LPPL Magetan Indah kita beralih ke berita terakhir di sesi ketiga Berita Indonesia Live edisi hari ini datang dari Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan berita Kabupaten Ketapang ikuti Rakornas Sinergi Program Prioritas Presiden Asta Cita. Silakan Awang laporannya. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di daerah guna mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia dan Asta Cita. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan Rakornas sebagai upaya mensinergikan program prioritas Presiden dan Asta Cita dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Diharapkan hasil Rakornas ini dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Badan Kesbangpol di daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Selain peran Kesbangpol, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda juga dinilai sangat penting, khususnya dalam memastikan perencanaan program pembangunan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas Presiden. Pada kesempatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ketapang, Madjuni SAPME serta OPD terkait bersama Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir SH turut hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Rakornas. Kehadiran ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional serta Asta Cita di tingkat daerah. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih kepada rekan Awang Aji Wasita atas informasinya. Pendengar, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 19 Januari 2026. Saya Rina Rapita bersama seluruh kerabat kerja LPPL Radio Serta Bolong Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan karena kami masih banyak sekali kekurangan, kita berjumpa di besok hari. Salam sehat dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen